Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Kenalin, nama aku Miftahul Janah, bisa dipanggil Miftah. Pada video kali ini, aku bakal ngebahas materi praktikum kuliah aku, yaitu tentang suhu tubuh. Jadi, buat kalian, jangan lupa ditonton sampai habis ya, dan jangan lupa di-like juga, biar aku semangat untuk membuat video praktikum selanjutnya. Kalau ada ya. Kalau enggak, ya pokoknya harus di-like gitu. Oke, check it out. Topik pertama, yaitu apa sih pengertian dari suhu tubuh? Suhu tubuh adalah pernyataan tentang perbandingan derajat panas suatu zat. Dapat pula dikatakan sebagai ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan dalam bidang termodinamika, suhu adalah suatu ukuran kecenderungan bentuk atau sistem untuk melepaskan tenaga secara spontan. Pada manusia, suhu tubuh terdiri dua jenis, yaitu suhu inti atau core temperature yang menggambarkan suhu dari jaringan tubuh dalam dan suhu kulit atau skin temperature. Suhu inti relatif lebih konstan dari hari ke hari, berbeda dengan suhu kulit yang naik dan turun, sesuai dengan suhu lingkungan. 2-3 parameter yang diukur sehari-hari adalah suhu kulit karena tidak invasif. Pengertian yang lain yaitu suhu tubuh merupakan ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan panas di dalamnya. Kondisi tersebut biasanya dipicu oleh beberapa hal, seperti suhu lingkungan atau kondisi kesehatan seseorang. Jenis-jenis suhu tubuh yaitu 1. Suhu inti adalah suhu jaringan tubuh bagian dalam. Contohnya kranium, toraks, rongga perut, rongga pelvis. Yang kedua, suhu permukaan adalah suhu pada kulit jaringan subkutan meningkat atau menurun sesuai dengan temperatur lingkungan. Topik kedua, apa nama organ pengatur suhu tubuh itu? Nama organ pengatur suhu tubuh adalah hipotalamus. Suhu tubuh diatur oleh hipotalamus melalui sistem umpan balik. Hipotalamus menerima seluruh impuls dari eferen. Saraf eferen hipotalamus terdiri atas saraf simpatik dan saraf otonom. Karena itu, hipotalamus dapat mengatur kegiatan otot kelenjar keringat, peredaran darah, dan ventilasi paru. Selanjutnya, bagian otak yang disebut hipotalamus ini bertanggung jawab menjaga suhu tubuh. Ketika suhu sekitar kita terlalu rendah, tubuh akan mempertahankan panas dengan mengecilkan pembuluh darah. Hipotalamus berada di pusat otak. Ia bertugas mengatur suhu tubuh kita. Jika suhu tubuh kita naik, artinya hipotalamus ini sedang melakukan sesuatu, yaitu seperti bakteri dan virus bisa masuk ke tubuh kita melalui mulut. Setelah itu, mereka akan masuk ke dalam darah dan mengeluarkan cairan yang membuat kita sakit. Saat cairan itu menyebar di dalam darah, hipotalamus akan mendapatkan sinyal khusus. Saat mendapatkan sinyal, hipotalamus akan langsung menaikkan suhu tubuh kita. Setelah bakteri dan virus keluar dari tubuh kita, hipotalamus akan mengembalikan suhu tubuh kita ke suhu normal. Topik ketiga, bagaimana sih penjalaran sinyal suhu tubuh itu? Penjalaran sinyal suhu tubuh itu dimulai dari sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jarum spinothalamikus. Mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus liseur beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut termal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan, dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Topik keempat, apa saja sih faktor yang mempengaruhi suhu tubuh itu?
Faktor yang mempengaruhi suhu tubuh itu ada 7. Yang pertama, usia. Suhu tubuh bayi lahir berkisar antara 35,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Regulasi tubuh baru mencapai kestabilan saat pubertas. Suhu normal akan terus-menerus menurun saat seseorang semakin tua. Para dewasa tua memiliki kisaran suhu tubuh yang lebih kecil dibandingkan dewasa muda. Yang kedua, olahraga. Aktivitas otot membutuhkan lebih banyak darah serta peningkatan pemecahan karbohidrat dan lemak. Yang ketiga, kadar hormon. Umumnya, wanita mengalami fluktuasi suhu tubuh yang lebih besar. Hal ini dikarenakan adanya variasi hormonal saat siklus menstruasi. Kemudian, yang keempat ada irama sirkadian. Suhu tubuh yang normal berubah 0,5 sampai 1 Celcius selama periode 24 jam. Suhu terendah berada di antara pukul 1 sampai 4 pagi. Yang kelima, stres. Stres fisik maupun emosional meningkatkan suhu tubuh melalui stimulasi hormonal dan syaraf. Perubahan fisiologi ini meningkatkan metabolisme yang akan meningkatkan produksi panas. Klien yang gelisah akan memiliki suhu normal yang lebih tinggi. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan mempengaruhi suhu tubuh. Tanpa mekanisme kompensasi yang tepat, suhu tubuh manusia akan berubah mengikuti suhu lingkungan. Yang ketujuh, yaitu perubahan suhu. Perubahan suhu tubuh di luar kisaran normal akan mempengaruhi titik pengaturan hipotalamus. Perubahan ini berhubungan dengan produksi panas berlebihan, kehilangan panas berlebihan, produksi panas minimal, kehilangan panas minimal, atau kombinasi hal di atas. Menurut Guiton and Hall, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh ada beberapa, yaitu laju metabolisme basal semua sel tubuh, laju metabolisme tambahan yang disebabkan oleh aktivitas otot, yang termasuk kontraksi otot yang disebabkan oleh menggigil, metabolisme tambahan yang disebabkan oleh hormon tiroksin dan sebagian kecil hormon lain seperti hormon pertumbuhan dan testosteron terhadap sel, metabolisme tambahan yang disebabkan oleh pengaruh epinefrin, norepinefrin, dan perangsangan simpatis terhadap sel, dan metabolisme tambahan yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas kimiawi di dalam sel sendiri. Terutama bila suhu tubuh di dalam sel meningkat, metabolisme tambahan yang diperlukan untuk pencernaan absorpsi dan penyimpanan makanan, efek termogenik makanan. Topik kelima, bagaimana mekanisme kehilangan panas dalam tubuh? Mekanisme kehilangan panas tubuh dapat terjadi melalui beberapa proses, yaitu radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, radiasi. Semakin dingin suhu lingkungan di sekitar, maka semakin besar pula panas tubuh yang akan dikeluarkan. Tubuh manusia menghasilkan panas yang diradiasi melalui kulit. Panas tersebut diradiasi dari kulit ke pakaian, lalu ke lingkungan sekitar. Yang kedua, konduksi. Proses ini terjadi ketika bersentuhan secara langsung dengan objek atau permukaan yang basah. Air dapat menghilangkan panas pada tubuh 25 kali lebih cepat ketimbang angin. Yang ketiga, konveksi. Proses di mana panas tubuh hilang terbawa oleh hembusan angin atau air yang bersentuhan langsung dengan kulit. Yang keempat, ada evaporasi. Ketika keringat pada kulit atau pakaian yang basah menguap, maka pada saat itu sedang kehilangan panas tubuh. Proses ini menggambarkan kehilangan panas tubuh melalui perubahan cairan menjadi gas, atau yang disebut dengan evaporative heat loss. Pakaian yang lembab dapat menyebabkan meningkatnya kehilangan panas tubuh melalui proses konduksi dan evaporasi. Berikut gambar yang menjelaskan terjadinya evaporasi pada tubuh. Nah, selain mekanisme kehilangan panas tubuh yang terjadi dengan radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi, mekanisme kehilangan panas tubuh juga dapat terjadi melalui kulit dan melalui paru. Mekanisme kehilangan panas tubuh yang melalui kulit berupa keringat, dan sedangkan mekanisme kehilangan panas tubuh yang terjadi melalui paru berupa pernafasan, karena kita bernafas mengeluarkan panas. Oke, sudah selesai penyampaian materi tentang suhu tubuh. Semoga kalian paham.
Dan bismillahirrahmanirrahim, semoga saya mendapatkan nilai praktikum yang memuaskan. See you the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum.